Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kita sudah pada waktunya untuk bagaimana meningkatkan dan merefleksi kepada kegiatan ibadah syaum dan juga sholat serta ibadah-ibadah yang lain. Karena hampir minggu-minggu terakhir inilah kesempatan kita untuk melakukan refleksi. Hadirin yang berbahagia dimanapun juga yang berada, pada kesempatan ini kita sama-sama sekarang ini sedang melakukan sesuatu yang bukan hanya sekedar melaksanakan ritual biasa, tetapi untuk tujuan bagaimana kualitas itu ada, sehingga makna ibadah, makna pahala, dan tabungan kita yang di dunia serta nanti yang akan ditemukan di akhirat terus dikumpulkan oleh kita semua. Nah, kemarin sebelumnya mungkin kita sudah banyak yang berbicara soal bagaimana meningkatkan kualitas ibadah. Tetapi pada kali ini saya akan memulainya bahwa ketika kita ada di dalam sebuah majelis taklim, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus punya makna tersendiri dan makna yang lebih makro terhadap apa itu majelis taklim. Majelis taklim Alumni Al-Masuriyah atau MTA ini suatu nama dan istilah yang sangat luar biasa. Di depannya ada majelis, ada taklim, ada alumni, ada Al-Masuriyah, sehingga di situ sudah terpampang dan terikat oleh sesuatu yang sangat baik, sangat tepat untuk dikatakan bahwa ini adalah sebuah wadah untuk bagaimana mencari. Almarhum Kiai Din Bahrudin sebagai penggagas daripada Majelis Taklim Alumni Al-Masuriyah, dan ketika kita juga melaksanakan kegiatan di pesantren Al-Masuriyah, sudah diberikan itu catatan-catatan khusus ketika kita berada di dalam sebuah majelis. Dan waktu itu di Taman Haji, ada di sekolah, ada di masjid, itu namanya majelis, tempat isi makan di situ, tempat duduk, tempat belajar. Apa yang dilakukan oleh guru kita di situ selalu dimulai dengan yang namanya niat. Apa niat yang mereka lakukan atau beliau lakukan? Beliau bimbing pada kita semua sebagai santri. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhir wa naf'a wal intifa' wa ibadata wa istifadah wa has'alat tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalat al-khair ibtigha mardatihi wa sawabi wa qurbi wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad bin Rasulullah al-Fatihah. Semua serta. Dan yang membaca niat itu bukan murid, bukan santri, tetapi juga kiainya atau gurunya. Di situ luar biasa maknanya dari sebuah majelis taklim, bukan hanya belajar tentang kitabnya, tentang Al-Qur'annya, tetapi apa yang dilakukan oleh guru kita. Seorang kiai yang termasyhur, terutama di pondok pesantren Al-Masuriyah, namanya Almarhum Kiai Bahrudin, dan juga diikuti oleh para guru dan kiai-kiai lainnya dalam pondok pesantren tersebut. Beliau ketika membacanya khidmat bersama murid. Beliau ketika berbicara membaca nawaitu ta'allum wa ta'lim, itu tidak semata-mata dia ingin mengajar, tapi seolah-olah dirinya, kiainya juga ini ikut belajar. Ini luar biasa. Jadi kalau majelis taklim kita maknai tempat untuk mengajarkan, mari kita sekarang ini setback juga bukan hanya mengajar, tapi belajar bersama. Apa artinya? Seorang kiai, seorang pendai, seorang pembaling, seorang pendakwah tidak hanya cukup untuk mengajarkan, tetapi dia juga harus belajar. Bagaimana kalimat kata-kata yang dikeluarkan itu menjadi sebuah pedoman hidup keseharian. Jangan kita terpampang ayat Quran, hadis segala macam. Tahu apa yang terjadi di situ? Adalah hanya slogan saja yang disampaikan kepada santrinya, kepada pendengar, tetapi kiainya, ustadznya setelah itu bebas berbicara lagi.
bebas berperilaku lagi. Walaupun tentu ada koridor, tidak semata-mata pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini yang harus kita maknai dari apa yang dilakukan ketika kita berkhidmat, belajar bersama dengan Mas Dia dengan kalimat nawaitu ta'lim wa ta'lim. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu nasihat pertama pada kultum ataupun tumpengan pada hari ini adalah kita tidak hanya syarat untuk mengajarkan kepada siapapun yang membutuhkan, tetapi kita pun wajib belajar dari apa yang dilakukan oleh dirinya, dikatakan oleh dirinya, dan juga patut diimplementasikan dalam kehidupan sehari sebagai pedoman. Itu yang pertama. Yang kedua, di minggu-minggu terakhir orang bahkan mungkin di tempat lain sebelum bulan puasa, masuk bulan puasa, euforia untuk bersedekah itu menjadi sebuah sebuah kebutuhan, sebuah pilihan prioritas. Kenapa demikian? Karena ketika masuk ke dalam bulan puasa, jangankan sedekah dengan harta ataupun aset yang kita miliki, tetapi dengan bentuk lain pun, dengan ilmu, dengan senyuman pun bahkan menjadi sebuah pilihan untuk bersedekah. Nah, kita sekarang ini sedang melakukan dan terus giat dan terus mengkampanyekan untuk yuk kita sama-sama umat Islam untuk bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Sedekah tidak hanya dengan bentuk barang ataupun makanan dan sebagainya, tetapi dalam bentuk yang lain termasuk juga ilmu, termasuk juga nasihat, termasuk juga adalah perjuangan, termasuk juga adalah senyuman. Tentu senyuman bukan ejekan, tapi senyuman yang membangkitkan semangat untuk mendidik dan lain sebagainya. Itu dari sisi siapa kita sebagai yang ingin berbuat sedekah. Tetapi jangan lupa surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 itu ditegaskan kepada kita semua. Apa yang ditegaskan di dalam Al-Quran itu? Ingat, ada sedekah yang kehilangan pahalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alladzi tarah fa asabahu wabilun fatarakahu sadda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Luar biasa. Kalau kita ambil kandungan, ingat, hai orang-orang yang beriman, jangan sedekahmu itulah menjadi kehilangan makna. Hanya karena apa? Karena ada sifat ria, ingin dilihat orang, pamer, sampai akhirnya diposting dan sebagainya. Itu ria. Tentu kalau diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, akan kehilangan riaknya itu akan hilang di situ. Tapi ingat, niatkan dulu untuk ikhlas, niatkan lillahi ta'ala, dan hilangkan dari sifat riak. Karena sifat riak di situ akan menghilangkan dan membatalkan makna sedekah yang tadinya akan mendapatkan pahala sampai tidak. Yang berikutnya dicontohkan juga sampai bukan sesuatu yang mustahil kepada kita. Dan contoh itu ada dalam Al-Quran. Kamathaluhu kamathali safwanin alladzi tarah fa asabahu wabilun fatarakahu sadda. Orang yang kehilangan makna sedekah itu seperti ada batu bundar, di dalamnya ada artikel, ada debu, lalu ketiban hujan, apa yang terjadi di situ? Tidak ada sedikit pun yang ada di dalam batu itu yang namanya tanah ataupun serbuk ataupun yang lain. Nah, di situ perumpamaan. Nah, oleh karena itu nasihat yang kedua pada kegiatan tumpeng atau 7 menit kita pengajian Majelis Taklim alumni Al-Surya ini adalah kita maknai bahwa yuk kita lakukan sedekah terus, apapun yang kita bisa lakukan dengan fisik maupun non fisik, tetapi jangan sampai kehilangan makna sedekah. Seperti yang disampaikan tadi firman Allah surat Al-Baqarah 260.
Dan tentu kita berharap kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga apa yang kita sudah lakukan dalam bentuk fisik maupun non fisik ini ada pahala yang mau tidak mau kita memang harapannya seperti itu. Dan kita terus akan tingkatkan, peluang ini masih ada kesempatan. Siang hari, malam hari, yuk sedekah kepada keluarga kepada siapa untuk melaksanakan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi semua, dan mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, termasuk juga di dalam niat mencari ilmu, kemudian juga niat bersedekah dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.